Karena saya kepingin mengerti mengenai hidup ini. Saya pengen mengerti kenapa kita ada di sini, apa ini semua. Komunitas gereja ya harusnya menjadi Kristen ya, menjadi gereja. Artinya saya kurang percaya dengan idealisme Kristen. Maka kita menghadirkan suatu rumah ya, satu rumah bagi mereka yang Tuhan kirimkan, yang mencari. Jangan jadi salesman Kristen. Pak Yadi, terima kasih untuk waktunya, Pak. Ya. Pak Yadi kan koordinator untuk konsentrasi filsafat teologi ya, Pak ya. Apa yang perlu kita ketahui dari konsentrasi itu ya? Apa sih yang dipelajari di situ? Konsentrasi itu mempelajari asumsi-asumsi filosofis dari teologi yang kita pelajari. Kita dalam mempelajari teologi itu kan mempelajari mengenai Tuhan. Jadi Tuhan itu seperti apa? Tuhan bagaimana menyampaikan dirinya kepada umat? Apa yang dia kerjakan, apa maunya Tuhan bagi kita. Nah, itu teologi ya. Tapi bagaimana kita memaparkan mengenai Tuhan, memahami mengenai Tuhan, bagaimana kita mengetahui yang kita pahami itu benar apa tidak, dan seterusnya. Nah, itu ada dasar filosofinya tentu, ada perenungan filosofisnya. Jadi kita nggak bisa membahas teologi hanya dari teologi, tapi kita harus membahas teologi juga dari asumsi-asumsi filosofis yang dipakai. Dan asumsi itu tentu harus dibahas secara filosofis. Tapi nanti ada gilirannya, filosofi yang kita miliki, filosofi yang kita pikirkan, yang kita asumsikan benar, ada asumsi teologisnya. Nah, asumsi teologisnya dibahas dalam teologi ya tentunya. Jadi itu dua ilmu, saya kira juga bukan hanya dua ya, tapi juga ada science dan yang lain-lain. Tentu itu adalah sesuatu yang saling mengasumsikan. Berarti bisa dibilang gini nggak? Misalnya orang mengatakan, kita nggak belajar filsafat, kita mau konsentrasi belajar teologi. Dia sebenarnya sedang mempelajari teologi dengan asumsi filsafat yang dia belum sadar dia punya sebenarnya. Belum sadar dia punya, atau dia anggap sudah pasti benar, padahal tidak tentu benar. Yang pasti, kita ini kan terpanggil untuk merefleksikan, mengasihi Tuhan dengan segenap pikiran kita. Bukan hanya di dalam pokok-pokok permasalahan teologis tentunya, tapi dalam pokok-pokok permasalahan filosofis, saintifik, literatur, kesenian, dan segala sesuatu. Jadi saya kira ya dalam konsentrasi studi itu lebih ke arah bagaimana kita memikirkan ulang dasar-dasar atau asumsi-asumsi filosofi kita di dalam berteologi. Nah, itulah kira-kira. Dari begitu banyak hal yang perlu dipelajari di dalam konsentrasi ini, hal apa yang Pak Yadi sangat ingin untuk tekankan gitu? Maksudnya untuk dari pengaturan studinya dan kurikulumnya. Yang saya ingin tekankan mungkin ya pertama kali panoramanya. Jadi dari ujung ke ujung, asumsi-asumsi filosofis apa saja yang beroperasi di dalam perkembangan teologi di misalnya beberapa abad pertama misalnya. Sebelum kekristenan itu prevail sebagai agama yang diterima umum di masyarakat Romawi Yunani. Lalu kemudian ketika mereka sudah menjadi agama yang diterima di dalam istana kekaisaran, punya tempat di masyarakat, lalu mereka punya pertaruhan untuk lebih bisa diterima lagi dalam kebudayaan Yunani Romawi. Maka mulai ada sintesa antara kebudayaan peradaban Yunani Romawi dengan iman Kristen yang berakar kepada Yudaisme. Kebudayaan sama sekali berbeda. Lalu kemudian sintesa itu bangunan dasar filosofisnya, asumsi dasar filosofinya apa saja. Tentu kita harus mempelajari apa yang dipikirkan Plato, Aristotle, juga sintesa daripada Plotinus misalnya. Lalu kemudian perkembangan itu kan juga tidak berhenti di sana. Seluruh abad pertengahan itu kan 1000 tahun itu. Ya, jadi lalu kemudian di akhir abad pertengahan ada krisis. Ada krisis yang kemudian memuncak dalam apa yang kita sebut sebagai Renaissance misalnya. Lalu dalam krisis itu ada pergeseran filosofis. Nah, pergeseran ini tentu menghasilkan asumsi-asumsi filosofis yang beda sekali dengan di awal abad pertengahan 1000 tahun sebelumnya. Lalu kemudian pergeseran lagi di dalam zaman modern, lalu dalam zaman postmodern. Ya tentu panorama itu penting untuk kita melihat gambaran umumnya ya, perbedaan-perbedaan apa saja di dalam undercurrent
dari teologia itu. Jadi supaya kita tidak hanya mempelajari teologianya, tapi juga apa sih yang diasumsikan di bawahnya pada tiap-tiap tahap. Waktu Pak Yadi bilang secara panoramik ya, itu bisa dimengerti sebagai overview sejarah atau lain, Pak? Ya, salah satunya, salah satunya. Dari keluasan filosofi dan teologi, Pak Yadi sendiri pertama kali masuk untuk menyukai bidang ini itu dari mana? Secara bertahap sih. Saya kira ya dimulai dari masuk sekolah teologi sih. Jadi bukan sebelum masuk sudah punya interest ini atau? Sebelum masuk saya kan aktif di persekutuan mahasiswa. Lalu juga saya aktif juga membaca Alkitab itu sendiri lah ya sebagai orang Kristen. Dan juga membaca berbagai ragam teologia. Tapi kan saya tidak tahu dari mana itu mereka menghasilkan kesimpulan-kesimpulan teologi semacam itu. Dari mana mereka menghasilkan pilihan-pilihan eksegesis dalam membaca bagian-bagian Alkitab seperti itu. Nah, ketika saya mulai menelusurinya, saya pikir ini rupanya hanya sepotong percakapan saja. Jadi kalau misalnya kita berdebat mengenai predestinasi lawan Wesleyan, nah itu ya hanya sepotong saja. Jadi ada banyak asumsi-asumsi yang tidak dibicarakan dalam perdebatan itu. Nah itu ditemukannya tentu saja di tempat lain. Di dalam prolegomena teologinya, dalam filosofi, dan seterusnya. Ya pelan-pelan lah saya sampai ke sana rupanya. Dari hermeneutik yang dipakai dalam membaca Alkitab, dan seterusnya. Lalu selain bidang filosofi teologi ini juga Pak Yadi secara rutin mengajar bidang-bidang seperti hermeneutik juga ya Pak? Oh ya, hermeneutika. Apa yang penting untuk didapatkan di kelas itu? Bagaimana sebetulnya yang terjadi waktu kita membaca Alkitab. Jadi waktu kita membaca Alkitab itu kan kita membayangkan kita melakukannya dengan cara tertentu. Tapi apa betul yang kita bayangkan itulah yang kita lakukan? Misalnya ketika kita membaca itu kita bayangkan ya langsung yang saya baca ini adalah yang penulisnya itu asumsikan. Kalau penulis memakai kata misalnya 1 hari berganti, lalu kemudian saya memahami 1 hari sebagai tertentu, ya pasti asumsinya sama lah dengan si penulis misalnya. Penulis itu pasti melaporkan peristiwa-peristiwa seperti misalnya kita orang modern, sewaktu membaca buku-buku perjalanan modern atau berita-berita di koran Kompas misalnya. Lalu kita mengasumsikan ya penulis kitab Kejadian atau kitab Tawarik atau Raja-Raja itu pasti memakai cara yang sama. Masalahnya apa betul caranya sama? Jadi waktu kita mempelajari hermeneutik tentu kita mempelajari apa sih yang sebetulnya terjadi ketika kita menafsirkan Alkitab? Bagaimana sebaiknya kita melakukannya? Bagaimana orang-orang lain melakukannya? Nah itu kira-kira yang kita akan pelajari. Kalau Pak Yadi sendiri bergumul untuk mengerti teologi, filsafat, dan semua tema-tema yang dipelajari di teologi ini, cetusan awalnya itu apa ya Pak? Maksudnya tadi kan Bapak bilang karena ada pembicaraan tentang doktrin kah atau pembicaraan tentang tema-tema tertentu. Tapi apakah ada hal yang mempertahankan kesenangan untuk terus-menerus pelajari gitu? Kalau misalnya kita punya pertanyaan lalu pertanyaan terjawab, kayaknya selesai di sini udah gitu. Tapi yang terus pertahankan itu apa? Karena saya kepingin mengerti mengenai hidup ini. Saya pengen mengerti kenapa kita ada di sini. Apa ini semua? Dan samar-samar saya tahu orang Kristen itu somehow bicara mengenai Yesus, mengenai salib, mengenai kebangkitan. Tapi itu semua apa? Saya mendapati bahwa jawaban-jawaban yang diberikan di sekolah minggu, saya sendiri by the way nggak pernah ke sekolah minggu waktu kecil, atau di khotbah-khotbah, itu label, simbol, slogan yang tentu saja benar, tentu saja berakar pada tradisi ribuan tahun. Tetapi artinya apa? Nah itu saya merasa bahwa saya ternyata memerlukan lebih banyak waktu untuk memikirkannya ulang. Dan ya, untuk unpack hal-hal yang indah itu kita tidak bisa lakukan dengan sekali duduk. Jadi satu pertanyaan menghasilkan ketika diselidiki mungkin 5 pertanyaan, 20 pertanyaan, yang masing-masing ketika kita coba menyelidikinya melahirkan another 10-20 pertanyaan yang lain. Mungkin itu ya yang menyebabkan penyelidikan ini tidak pernah selesai, percakapan ini tidak pernah selesai, dan disitulah
menariknya, karena banyak orang-orang lain rupanya sudah pernah memikirkan hal-hal ini. Menarik yang Pak Yadi bilang di awal ya, bahwa ini adalah penyelidikan tentang hidup sebenarnya. Ya. Saya mau tahu tentang hidup gitu. Mhm. Lalu makin selidiki, makin muncul pertanyaan, dan kan nggak sedikit orang yang malah jadi tersesat. Akhirnya jadi kebingungan dan akhirnya cukup tertekan begitu. Untuk ada di jalur yang indah itu gimana? Kamu tahu dari mana bahwa kamu sekarang tidak sedang tersesat? Jadi asumsi daripada pertanyaan tadi adalah bagaimana supaya kita tidak tersesat adalah kita sekarang tidak tersesat. Bagaimana supaya kita itu waktu melakukan perjalanan itu tidak sampai pada tempat-tempat yang tidak semestinya begitu ya. Asumsinya adalah sekarang di awal perjalanan kita berada di tempat yang semestinya, tapi apakah itu betul? Jadi saya kesampingkan dahulu ketakutan-ketakutan itu. Ketakutan tidak membawa kita kemana-mana saya kira. Lagi pula bukankah urusan tersesat ini bukan kita yang menemukan jalannya. Bahkan kita tidak mencari, kata Paulus. Tapi kita dicari oleh Tuhan dan kita ditemukan. Bagi saya pribadi, saya tidak pernah memikirkan bagaimana caranya supaya tidak tersesat. Tapi ini ide yang justru jadi inti dari pengertian Injil sebenarnya. Bahwa kita bukan sedang cari jalan apakah kita tersesat atau tidak, tapi kita sedang menikmati jalan yang Tuhan anugerahkan. Ya. Dan saya ingat Pak Yadi pernah bahas di public lecture mengenai doktrin penciptaan. Lalu Pak Yadi menekankan bahwa keindahan memahami Injil itu nggak bisa lepas dari mengerti ciptaan. Jadi saya pernah membawakan lecture itu ya di channel SCTRI ini, dan sederhana saja sih sebetulnya yang kita menjadi pokok dari pembahasan kita, yaitu apa yang ada ini. Dan seperti kita tahu yang ada ini kita bisa pahami secara sangat permukaan. Seperti misalnya gelas ini, yang ada ini adalah sebuah benda yang menekan tangan saya. Yang ada ini adalah suatu cairan yang bergerak-gerak yang tertimpa cahaya lampu. Tetapi kita juga bisa mengatakan yang ada ini adalah suatu artefak kebudayaan tertentu yang tidak ada seperti ini, tidak ada praktik untuk meletakkan cairan untuk diminum pada suatu benda berbentuk seperti ini. Let's say 5.000 tahun yang lalu atau 10.000 tahun yang lalu orang minum dari tangan atau orang minum dari gelas yang dibuat dari daun misalnya. Tidak ada dalam kebudayaan yang namanya alat untuk minum, misalnya seperti itu. Jadi segera kita sampai kepada pemikiran bahwa yang ada itu rupanya punya sejarahnya. Yang ada itu rupanya mengandung banyak asumsi apa itu yang ada. Dan ketika kita sebagai orang Kristen menyebut yang ada ini adalah ciptaan. Dan di situ kita kemudian mengatakan bahwa yang ada ini rupanya hanya bisa dipahami jika kita memahaminya dengan menjangkarkannya kepada sesuatu yang beyond, yang di luar apa yang ada itu. Sebab Tuhan itu bukan ciptaan. Jadi waktu kita mengatakan yang ada ini adalah ciptaan, kita mengasumsikan ada sesuatu yang beyond yang ada. Beyond ciptaan. Dan ketika kita kemudian menghubungkan kedua hal itu sebagai dua hal yang satu merupakan sumber yang tidak memerlukan penyebab, sumber yang absolut, sumber dari segala sesuatu, sementara yang lain adalah selalu bergantung kepada sumber itu. Maka kita dengan segera mendapati sebuah skenario yang bisa menjelaskan, membuat kehidupan ini make sense. Sebenarnya sangat penting sih ya, maksudnya kalau kita bisa lihat apa yang kita asumsikan tentang benda di sekeliling kan, dan ternyata problem besar kalau kita nggak lihat itu sebagai ciptaan. Maksudnya kadang-kadang kita kan nggak sadar hal itu ya. Maksudnya kita kadang-kadang diskusi dengan orang ya ateis lah atau apa, lalu kita berdebat kemana-mana dan ternyata jawaban paling simpelnya ada gitu, tersedia bahwa kalau kamu nggak percaya segala sesuatu adalah ciptaan Tuhan, dan akan ada banyak problem sebenarnya. Problem kita nggak mengerti bahwa Tuhan mencintai kita dan ada yang menopang dan lain-lain. Perlu menerjemahkan lah ya hal-hal yang indah itu, yang sloganik, formula-formula yang tentu saja itu tidak salah. Semacam ya manusia butuh Tuhan, segala sesuatu hanya bisa dijelaskan jika kita menjangkarkannya kepada pencipta dan seterusnya. Tetapi kita perlu menunjukkan contoh konkretnya, saya kira itu sih. Disitulah tugas teologia, disitulah tugas filosofi.
Pak, kalau saya boleh tafsir dari Pak Yadi, saya melihat ya Pak Yadi bisa mengekspresikan tentang hidup dan segala sesuatu termasuk realitas sehari-hari itu di dalam cara yang sangat sangat positif, itu sangat terang. Seperti yang dikatakan Agustinus, seperti yang dikatakan sama bapak-bapak gereja, saya kira ya, bapak-bapak gereja Latin maupun Ortodoks Timur, saya kira juga kepercayaan Kristen lah ya, bahwa karena segala yang ada ini diadakan oleh Tuhan dan Tuhan itu baik, Dia itu mengadakan yang baik. Jadi ontologically speaking, segala yang ada itu baik. Bukan berarti bahwa yang tidak baik itu tidak ada, tetapi yang tidak baik itu somehow baru ada kemudian. Yang tidak baik itu adalah penyelewengan dari yang baik yang ada itu. Jadi yang ada itu secara mendasar adalah baik. Lantas mengapa saya memandangnya seperti itu? Mungkin saya kurang bisa menjelaskannya juga. Mengapa secara riwayat pribadi ya, secara psikologis ya, saya kurang bisa menjelaskan. Tapi yang saya bisa katakan barangkali karena saya percaya bahwa ada Allah dan Dia adalah pencipta dari segala sesuatunya. Kalau saya lihat sih memang dari yang Pak Yadi katakan ya, sebenarnya kalau kita berteologi, kalau mau dibilang, dan kita terus dipaparkan dengan pengertian yang Pak Yadi berikan tadi, ya itu sebenarnya yang bisa dibilang pengharapan sebenarnya. Kalau kita cuma lihat realita dan kita tafsirkan dengan cara lain, kayaknya nggak akan dapat ini gitu. Cara yang lain itu seperti apa ya misalnya? Ya hidup itu udah buruk, mau gimana lah, jalanin aja, terus nggak ada apa-apa juga di depan. Kita cuma bertahan hidup aja, atau cuma timbun uang sebisa mungkin, atau ya paling nggak lihat anak cucu baik gitu. Mungkin hal-hal kayak gitu yang kadang-kadang kalau kita pikirkan memang bikin gelap dan putus asa juga. The tragic sense of life ya, seperti Miguel de Unamuno katakan. Ya, hidup itu memang tragis karena berakhirnya mati dan dilupakan, dimakan cacing, dan kita tidak bisa mengelakkannya, kita nggak bisa buat apa-apa mengenai hal itu. Ya, hidup itu memang tragis. Tetapi saya percaya beberapa orang memiliki pengharapan yang sulit dijelaskan dari mana datangnya dan mengapa itu bisa ada di sana ya. Jadi samar-samar ada dalam hatinya bahwa itu bukan akhir segalanya, dimakan cacing itu. Ada kebangkitan, somehow. Setidaknya kita mendengar para saksi mengatakan yang mengenai Yesus kan. Lalu kalau Pak ya di STT selain tentunya di bidang filsafat, teologi, dan hermeneutik, apakah ada kelas lain yang Pak ya jadi dosen? Saya mengajar juga mata kuliah logika. Saya mengajar juga mata kuliah doktrin manusia ya, epistemologi ya, reform epistemologi, wawasan dunia Kristen ya, Christian worldview, lalu filsafat kebudayaan, filsafat sejarah, filsafat ilmu. Kalau orang mau mendaftar, mau belajar teologi, dan melihat pemaparan Pak Yadi dan juga jenis-jenis kelas yang ada, mungkin orang bisa rasa, aduh kayaknya untuk masuk jembatannya terlalu gede deh, saya nggak di situ gitu. Apa ada kemungkinan untuk mempersiapkan sesuatu untuk ke situ, atau mungkin itu bayangan yang berlebihan gitu, ternyata ketika kita masuk kita juga bisa step by step untuk dalami, atau bagaimana? Ya itu tentu saja berlebihan. Ketakutan tidak membawa orang kemana-mana. Kita hidup dalam sebuah zaman di mana Google selalu menanti apa pertanyaanmu. Problemnya saya mau nanya apa ya, itu yang seringkali kita kurang punya ide. Tapi saya kira kita hidup dalam sebuah zaman di mana ada kelimpahan informasi ya. Jadi yang saya akan katakan ya, kamu bisa mengikuti program-program sekolah teologi ya yang tersedia gratis, atau program-program yang baik seperti The Bible Project misalnya, atau The Third Millennium misalnya, atau courses dari Yale atau dari Harvard yang baik-baik. Lalu kamu akan mendapati bahwa kamu sulit mengerti. Nah, di sanalah kamu menjadi lebih siap untuk mengikuti kuliah-kuliah di sekolah teologi seperti yang kita sedang usahakan. Karena di sini ada komunitasnya, kamu bisa ketemu teman-teman, bisa nanya-nanya. Kalau video yang di YouTube itu kan ya kamu nggak bisa nanya sama dia. Jadi keunikan ke STT sebenarnya ada komunitasnya gitu. Ada komunitasnya kan, ada darah dan dagingnya. Apa yang sebenarnya saya bisa kejar untuk dapat gitu kalau saya berkomunitas di STT? Misalnya yang Google tidak bisa lakukan adalah berkata tidak. Tidak, yang kamu pikir itu salah. Google kan nggak bisa begitu. Tapi kalau temanmu di STT kan bisa begitu. Lalu kamu bilang, mana salah? Kamu yang salah. Lalu kita bisa berdebat sampai sapi-sapi pulang ke kandang. Tetapi ya, itu Google tidak bisa lakukan. Tetapi teman sekamarmu bisa lakukan, dosenmu bisa lakukan dengan kamu. Dan juga belajar teologi ini kadang-kadang
terjadi hanya di kepala kan ya. Padahal teologi itu berlangsung bukan hanya di kepala, tapi juga di meja makan misalnya. Saya ingat waktu dulu awal-awal sekolah teologi ini berdiri, saya mahasiswa angkatan pertama, kita agak kurang makan di sana. Dan saya masih masa pertumbuhan, agak kebanyakan makannya. Jadi ya kita perlu belajar lah untuk tidak menjadi brutal dan menghabisi makanan. Tidak menyisakan buat yang lain yang datangnya telat dan seterusnya. Ya saya kira disitulah teologi itu perlu dan bisa juga terbentuk. Dan asrama, kehidupan kan kita di sini ada asrama. Itu membantu sekali sih saya kira. Kalau boleh tanya pertanyaan lebih praktis Pak. Kalau orang mau tanya, gimana sih cara baca buku? Dengan membukanya. Tapi kan biasanya orang coba lakukan dan ternyata kayaknya perlu ketekunan cukup besar. Apa ada cara untuk memudahkan? Rule of thumb-nya saya kira salah satunya adalah ini ya. Saya juga tidak berpretensi mengatakan saya ahli membaca buku. Tapi rule of thumb ya, kalau kamu sudah ada di satu halaman lebih daripada 5 menit, 10 menit, dan kamu mendapati matamu itu sudah kebingungan, kayaknya ada di baris ini sudah 5 menit dan tidak kemana-mana begitu ya. Berarti sudah ada yang salah dengan itu. Sudah ada yang salah dengan approach-nya. Mungkin bukunya terlalu berat. Mungkin bahasanya tidak kamu kuasai. Mungkin kamu tidak akrab dengan subject matter-nya. Atau mungkin kamu tidak tahu bagaimana membaca buku yang baik. Nah, metode membaca buku yang baik, ada banyak orang sudah menulis. Salah satu yang saya sering anjurkan orang membaca, itu sudah ada terjemahannya juga dalam bahasa Indonesia, ditulis oleh Mortimer Adler, seorang editor-in-chief dari Encyclopedia Britannica dan juga The Great Books of Western Civilization. Mortimer Adler menuliskan buku yang berjudul How to Read a Book. Bagaimana membaca dengan aktif, bagaimana membaca dengan mengerti. Apa sih yang mesti dikerjakan sewaktu Anda menghadapi buku. Dan dia breakdown sampai kepada level yang sangat mikro ya, level yang sangat sederhana sekali. Jadi saya kira waktu Anda membaca How to Read a Book dan Anda bersabar dengan diri sendiri dan Anda tidak berusaha impress siapa-siapapun ya dengan kecepatan Anda membaca atau kemampuan Anda membaca, saya kira Anda akan tertolong sih dengan membaca buku itu. Boleh kasihin sedikit bagi kami yang belum baca gitu, apa yang tadi Bapak bilang ada hal-hal bahkan sampai mikro pun diberitahu di buku itu. Oh ya, misalnya waktu kamu ambil sebuah buku, kayak buku ini misalnya, ya kamu pertama mesti tahu dulu ini buku apa sih gitu ya. Kamu bisa baca dari judulnya, oke ini sepertinya sebuah jurnal ilmiah, jadi apa jenisnya? Lalu di situ dijelaskan bagaimana cara membaca sebuah jurnal ilmiah, apa yang mesti dilakukan dengannya. Lalu basically dia mengatakan dalam membaca buku apapun ya, itu Anda perlu mengetahui secara keseluruhan buku itu. Jadi the whole thing, keseluruhan. Idenya itu harus bisa dipegang dengan satu tangan. Seperti itu. Jadi bagaimana kita membaca buku bukan sebagai bagian-bagian yang terserak gitu ya. Kalau kita baca buku, coba ya, kamu baca buku ini. Kan kamu seringkali bacanya itu kayak halaman 1 sampai halaman 30 di hari pertama. Lalu halaman 31 sampai halaman 60 di hari kedua. Lalu kemudian 1 minggu nggak disentuh lagi bukunya karena capek atau bosan, disentuh lagi tahun depan gitu ya. Jadi tahun depan sudah lupa lagi halaman 1, kemarin apa saya baca ya, mulai lagi dan seterusnya. Nah itu kamu tidak pernah bisa grasping satu buku itu keseluruhannya. Dengan cara membaca mulai dari halaman 1 sampai halaman terakhir secara detail, nggak bisa. Perlu metode yang lain. Nah metode yang lain tuh misalnya ya, kamu baca langsung pada kesimpulannya. Atau kamu baca kata pengantarnya. Dan kamu harus tahu apa yang kamu cari dari situ. Yang kamu cari adalah, biasanya ya, kalau bukunya itu buku ilmiah, pertanyaan risetnya. Apa sih pertanyaan yang coba dijawab oleh buku ini? Kedua, dia itu jawabnya dalam berapa langkah? Gimana metode dia jawab itu? Lalu kemudian, apa sih jawaban dia? Lalu jawaban dia ini di antara jawaban-jawaban yang ada, itu termasuk jenis yang mana? Ada nggak jenis jawaban seperti yang dia ini? Lalu tentu saja cara membacanya agak berbeda, perlu dilakukan untuk membaca karya sastra, misalnya buku cerita. Buku cerita pun ada perbedaan antara buku cerita yang sejarah, buku cerita yang fantasi, atau buku cerita yang khayalan, fiksi ya, tetapi bukan fantasi misalnya, atau buku puisi,
Atau bagaimana membaca buku ilmu sosial misalnya, berbeda lagi dengan buku ilmu alam misalnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, dia bahas secara mendetail di sana sih. Untuk semua orang bisa baca. Karena rupanya membaca itu sulit juga. Dia katakan dalam kata pembukaannya tahun 1940 itu ya. Mahasiswa S1 di Amerika, ini kita bicara Amerika loh. Itu masih sulit untuk membaca. Membaca dengan betul-betul bisa menangkap the gist of the writings itu sulit gitu. Apalagi menulis. Dan ini juga mungkin yang jadi problem sehingga orang kurang menikmati baca dan keluasan genre yang ada karena belum apa-apa udah rasa nggak bisa mengakses. Akhirnya keindahan dan juga hiburan ya balik-balik lagi ke hal yang justru melemahkan kita dalam pertumbuhan menjadi manusia. Ya. Lalu Pak Yadi juga kan sangat sering membagikan pengertian tentang keindahan hidup dan juga seni, baik seni di dalam sastra maupun seni di dalam bentuk-bentuk yang lain. Kecintaan kepada seni itu apakah ada relevansi teologisnya atau dua hal yang beda, Pak? Ya, ada begitu banyak orang ya membahas mengenai kaitan antara teologi, agama dengan seni. Kita ambil saja misalnya Thomas Aquinas ya, dia mengatakan bahwa keindahan itu adalah semacam luberan daripada salah satu transendental dalam hidup manusia, dalam realitas, yaitu kebenaran. Jadi kebenaran itu kalau sudah overflow, itu namanya beauty. Lalu kita juga melihat banyak teolog yang kemudian menghubungkan keindahan itu dengan transendensi. Jadi misalnya dalam ranah modern, di mana ada sekularisasi, orang sudah tidak lagi pergi ke gereja, orang tidak lagi beragama, mereka di mana mendapatkan transendensi? Di mana mereka mendapatkan semacam penjangkaran dari kekinian yang banal, yang sehari-hari, yang dangkal, yang nggak berarti, yang cuman urusannya itu komoditas, duit, keseharian yang juga kita beli, kita buka paketnya, yang kita pesan online itu lalu kita bahagia sebentar, lalu sudah gitu juga biasa lagi. Mereka mendapatnya dari seni. Mereka mendapati pengalaman keagamaan ketika mendengarkan komposisi dari Johann Sebastian Bach dimainkan oleh Yo-Yo Ma misalnya, atau melihat suatu lukisan, atau melihat suatu film misalnya. Jadi pengalaman estetik itu bisa menjadi pintu gerbang kepada transenden. Transenden berarti dalam arti melampaui Melampaui yang ada, melampaui yang imanen ya. Berarti pengalaman ini nggak boleh nggak ada sebenarnya dalam manusia. Ya, pengalaman ini kan memang ada ketika kita berjumpa dengan hal-hal yang besar ya, hal yang kita nggak bisa pahami. Mysterium tremendum kata Rudolf Otto, ya artinya misterius dan membuat kita takut. Itu seperti misalnya kamu terjebak di luar ketika hujan badai misalnya, dan angin kencang. Atau ketika kamu berada di tengah lautan. Atau di tengah padang gurun yang kamu nggak bisa lihat tepinya. Jadi waktu kamu berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar dari kamu sadar bahwa segala yang ada itu pertama bukan hanya kamu. Kedua bahwa kamu kecil sekali. Ketiga bahwa ini semua merujuk kepada sesuatu yang lain, yang beyond ini semua. Dan orang-orang yang tidak mendapatkannya di agama dan Tuhan, ternyata cari itu di seni begitu. Iya, barangkali mereka sudah muak dengan agama. Atau dengan pemuka agama barangkali. Nah, kalau kita bisa tarik ini ke misalnya penjangkauan dan pekabaran Injil, berarti kan kita bisa lihat, wah, pekabaran Injil sebenarnya begitu limpah ya. Kemudian Pak Yadi pernah cerita penjangkauan itu komunitas. Nah, kira-kira sebagai orang yang mau jadi hamba Tuhan, dia mesti siapkan mindset apa ya untuk komunitas gereja itu harus seperti apa? Komunitas gereja ya harusnya menjadi Kristen ya, menjadi gereja. Dan gereja sudah ada di sini 2000 tahun lebih. Artinya saya kurang percaya dengan idealisme Kristen. Idealisme itu adalah semacam kita punya ide. Dan ide itu ya belum ada pada kenyataannya. Lalu kita ingin mewujudkan ide itu dalam darah dan daging. Saya kurang percaya dengan itu karena yang mendirikan gereja itu kan bukan kita ya. Kita itu caught on dalam satu aliran yang sudah dimulai dari 2000 tahun yang lalu, bahkan sebelumnya. So, saya kira kita berusaha menjadi gereja. Kita berusaha untuk meneruskan arus tradisi yang sudah dimulai oleh Yesus, yang itu pun sebetulnya menggenapi apa yang Tuhan sudah mulai dalam para pendahulu sebelumnya. Musa barangkali, anak-anak Abraham barangkali, dan seterusnya. So, dengan setia kepada pengharapan yang dimiliki nenek moyang kita itu, sistem nilai,
cara-cara hidup yang mereka hidupi. Maka kita menghadirkan suatu rumah ya, satu rumah bagi mereka yang Tuhan kirimkan, yang mencari, mereka yang ada sesuatu yang hilang dalam hidup mereka. Tentu ini bukan mereka sendiri yang mencari, tapi Tuhan yang mengarahkan mereka. Dan ketika kita menghidupi cara-cara hidup yang Kristen itu, kita menjadi suatu rumah ya buat mereka yang mencari rumah itu dan membutuhkannya. Jadi orang Kristen yang dipakai Tuhan untuk bikin orang lain jadi Kristen, saya kira itu. Tadi Pak Yadi sempat bilang bahwa Pak Yadi nggak percaya ada semacam ideal tertentu yang kita mau bawa dulu karena ini udah ada gitu ya. Tapi kadang-kadang kan orang merasa, oke lah kita perlu komunitas yang baik, nanti orang merasa at home. Tapi saya bukan tipe orang yang sanggup gitu. Misalnya saya juga masih punya kelemahan dan hal-hal yang harusnya ada pada kekristenan kalau kita mau bilang mungkin belum ada pada kita gitu. Oh ya, tentu saja namanya komunitas ya. Itu adalah berasal dari komun, suatu kelompok, ada banyak orang di sana. So, tentu individu itu bukan komunitas. Tidak ada komunitas yang anggotanya satu manusia, itu kan tidak ada. Tapi suatu kebersamaan. Ya tentu saja dalam kebersamaan kita itu ada yang lebih introvert, ada yang lebih extrovert. Saya kira Tuhan memakai segala jenis orang, karena segala jenis orang itu Tuhan yang menciptakan. Tuhan memakai segala jenis orang itu untuk menghadirkan satu chemistry lah ya. Kita sama-sama ini mendirikan rumah bagi Tuhan, bagi segala yang hidup ya. Kalau dengar perspektif ini jadi rasa ada kebebasan jadi Kristen yang nggak ditekan harus menjadi yang saya bukan gitu ya. Iya. Jangan jadi salesman Kristen. Kita tahu bahwa orang membenci dan menjauhi salesman. Kasihan salesman sih sebetulnya. Ya, tapi kita tahu itu resiko profesi ya. Karena apa? Karena kita tahu orang-orang semacam ini ada maunya. Ramah, definitely pasti ramah ya. Mereka dilatih untuk menjadi ramah. Tapi pasti juga palsu. Karena siapa lu tiba-tiba datang ramah sama gua gitu. Pasti lu mau jual sesuatu sama gua. Dan hal itu menguntungkan lu lebih dari menguntungkan gua. Saya kira orang Kristen sering kali salah menangkap ketika ingin mengajak orang lain menjadi Kristen itu, dia menganggap dia perlu untuk menjual Yesus ya. Dia perlu menjual kekristenan. Selling it hard, I think it's wrong. Balik ke hal dasar sebenarnya kan, Injil, kabar baik, dan kita menghidupinya dengan sukacita, dan akhirnya itu jadi tarikan bagi orang. Pak Yadi, sebelum kita akhiri, apakah ada yang Pak Yadi mau titipkan? Mungkin saya bagikan apa yang yang mendorong saya untuk masuk sekolah teologi kali ya. Yaitu saya membayangkan hidup kita ini hanya satu kali, dan kita ini seperti berada di dalam ban berjalan yang tidak digerakkan oleh diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengatur rate penuaan kita. Kita nggak bisa mengatur tahun-tahun hidup kita. Dan kita tidak tahu lagi kapan kita tidak lagi ada dalam keadaan seperti ini. Kapan kita masih ada di bawah matahari, kita tidak tahu. Dan setiap saat kita perlu mengambil keputusan berdasarkan apa yang kita gumulkan, apa yang terbaik untuk dikerjakan hari ini, apa yang terbaik untuk dikerjakan seumur hidup saya. Dan saya kira teologia itu menolong untuk kita melihat, untuk kita menavigasi ya hidup kita dalam dunia ini. Teologi itu menolong, seperti filosofi itu menolong, dan psikologi, sains, sosiologi menolong. Tapi definitely teologi itu menolong. Ya saya pikir kalau bisa titip pesan sedikit, belajarlah teologi. Barangkali tidak harus masuk sekolah teologi, karena tadi seperti saya bilang, program-program teologi begitu banyak, tersebar luas. Tetapi kalau Anda seperti saya, tidak begitu pandai dalam membaca buku-buku itu secara sendiri, Anda butuh kawan, Anda butuh dosen-dosen yang sudah terlebih dulu membaca. Walaupun mungkin Anda berpendapat mereka tidak sepandai Anda, pandangan Anda tidak tentu benar, tidak tentu salah juga. Tapi yang pasti teman untuk bisa baca sama-sama, berdiskusi sama-sama, itu membantu untuk kita memikirkan hal-hal yang begini penting ya. Seperti hidup kita, mati kita, pengharapan kita, ketakutan kita, cinta kita, dan segala sesuatu hal lain yang bikin hidup ini punya arti. Terima kasih untuk waktunya Pak Yadi. Terima kasih untuk waktunya Pak Jimmy juga.